Guys, ada yang tahu Klay Thompson kemana nggak? Gila, gue seharian nyari Klay Thompson nggak ketemu. Tadi ke rumah-rumah situ nggak ketemu juga. Nggak ada yang tahu Klay Thompson kemana. Tok, Klay Thompson. Hello, Klay Thompson ada di mana kamu? Pelicans nyaris banget. Padahal Zion tadi udah keren banget mainnya. Sayang kena hamstring di sisa 3 menit. Tapi shout out buat D'Lo, buat Austin Reeves, buat LeBron James, buat Anthony Davis. Lakers sudah ditunggu sama Denver Nuggets. Kita bahas di episode kali ini. Ngobrol NBA episode 115. Selesai sudah hari pertama play-in yang pastinya seru banget. Tadi game pertama gua akui lebih seru dibandingkan dengan Warriors Kings tadi, tapi kita bahas nanti satu persatu. Sebelumnya ternyata yang main ikutan prediksi-prediksian banyak bro, ada hampir 200 peserta yang ikutan prediksi-prediksian dengan nama klubnya masing-masing. Gokil ya. Menteng Thunder saya rekornya 1 kali menang 1 kali kalah, jadi 1-1 lumayan lah buat hari pertama. Tadi hampir deg-degan juga tadi Pelicans tuh, tapi akhirnya Lakers bisa menang. Jadi 1 kali benar, prediksinya benar, 1 kali salah. Jadi teman-teman yang ikutan 200 orang itu nanti tolong cek di komen yang gue pin ya. Yang gue pin hari ini adalah komenan gue, bakal gue pin. Nanti teman-teman ikutin aja template komennya nanti seperti itu. Jadi nanti gue ada Menteng Thunder dalam kurung 1 strip 1, bawahnya adalah prediksi buat 2 game besok play-in hari kedua. Terus gue notice juga yang ikutan dari 200 orang itu ada yang baru ikutan setelah gamenya udahan. Itu namanya bukan prediksi dong kalau abis nulis komennya setelah gamenya udahan. Jadi sepertinya walaupun ini cuma lucu-lucuan, tapi tadi kemarin gue udah sempat mention akan ada hadiahnya nanti buat 1 orang yang nanti persentasenya tertinggi di akhir sampai final nanti. Jadi mungkin itu yang membuat teman-teman semua pada tertarik juga sampai 200 orang yang ikutan. Gue hargai kejujuran masing-masing teman-teman. Kita ini benar-benar menilai semua menang kalah kita masing-masing mandiri. Jadi gue percaya, gue nggak mau negatif thinking atau apa. Gue percayain aja ke semua. Gue yakin kita semua udah gede, udah tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi mudah-mudahan kedepannya besok-besok nggak ada yang ikutan partisipasi tapi setelah gamenya udah selesai gitu. Jadi kayaknya gue akan matiin kolom komen ketika gamenya mulai. Itu komennya gue matiin. Nanti mungkin sore atau malamnya baru gue nyalain lagi. Dan gue sepertinya butuh 1 orang admin. Nggak mungkin gue ambil dari salah satu pegawai gue di kantor, tapi sukarelawan aja dari teman-teman followers mungkin yang bersedia untuk merecap hari demi hari klasemen menang kalah dari semua yang berpartisipasi di prediksi-prediksian ini. Mungkin nanti dibikinin ke dalam satu Google Form kali, Google Sheet kali ya, Google Sheet. Nanti linknya di setiap episode Ngobrol NBA bakal dipublish supaya teman-teman bisa lihat klasemen sementaranya kayak gimana. Setiap hari mesti diupdate tuh dari hari pertama kemarin sampai dengan nanti di final. Nanti kita cek klasemen. Seru kali kalau ada klasemen gitu ya, buat seru-seruan aja. Jadi kayaknya gue gak mungkin bisa ada waktu buat ngebacain satu persatu semua kolom komen dan membuat standings. Jadi kalau ada yang berminat menjadi admin saya secara sukarela plus menjadi polisi dalam artian kalau misalnya nanti ada nama tim yang ikutan tapi dia prediksinya setelah gamenya mulai, itu berarti tidak valid dan tidak sah. Jadi itu tidak perlu dimasukin ke klasemen, atau khusus hari itu misalnya si tim itu klasemennya prediksinya tidak sah gitu. Tapi besoknya kalau dia ikutan lagi sementara jawabannya dimasukin sebelum game mulai, berarti itu sah. Ya kayak gitu-gitulah, menjadi polisi dan menjadi admin untuk game prediksi-prediksian ini. Bagi siapa yang berminat, gue akan ada rewardnya ya. Gue nggak bisa kasih terlalu gimana-gimana banget, tapi reward yang akan gue kasih adalah gue punya 1 buah sepatu. Gue punya 1 buah sepatu dari Aza. Ini adalah Aza 6.9. Ini lumayan buat dipakai main basket. Gak gimana-gimana banget, tapi ini baru. Asik juga tampilannya, gue belum pernah cobain. Tapi ini yang seri Ardiles Basketball Shoes Aza 6.9 6.9.
Ini size-nya adalah US 9,5 atau ukurannya 43. Gue akan kasih ini buat nanti siapapun yang berminat untuk menjadi admin dan jadi polisi untuk permainan ini yang ternyata peminatnya hampir 200 orang. Bagi yang berminat dan bisa mendapatkan reward ini adalah orang pertama yang nanti akan mengirimkan email ke gue. Emailnya silakan email ke email di bawah ini. Gue kasih lihat sini, irilde@gmail.com, itu email pribadi gue. Orang pertama yang bersedia menyatakan kesediaannya untuk menjadi admin dan polisi untuk membuat klasemen, silahkan email ke situ. Dan ini ini membutuhkan konsistensi dari awal sampai selesai. Jadi jangan nanti stop di tengah-tengah, butuh benar-benar sampai selesai. Ya, mudah-mudahan ada yang berminat, silahkan langsung email. Dan gue sangat berterima kasih banget kalau ada yang mau menjadi admin dan support buat game lucu-lucuan ini. Oke, panjang banget. Kita langsung membahas tipis-tipis saja. Gue cuma punya waktu sisa 8 menit. Gila, 8 menit. Oke, 8 menit ya. Yang pertama, Lakers lawan Pelicans. Tadi gue nonton, seru. Gue yakin fansnya Lakers udah ketar-ketir juga. Tadi udah gemeteran juga. Satu kata buat Pelicans, nyaris banget. Asli nyaris banget. Gue nggak mau bilang outcome-nya, hasil akhirnya mungkin beda atau enggak, tapi Zion yang tadi tiba-tiba salah landing atau gimana, tapi dia langsung notice, damn, dia langsung tahu bahwa ada yang salah sama hamstringnya, ketarik atau gimana, dia langsung kesel, dia langsung frustasi, dia langsung ditarik ke locker room. Itu sisa 3 menit, dan itu menurut gue momentum killer banget buat Pelicans di situ. Padahal di quarter 4 momentumnya udah bener-bener shifting ke Pelicans. Walaupun Lakers nempel terus, tapi Lakers udah unggul jauh sekali, double digit, dan akhirnya dikejar. Dan pemain-pemain yang kemarin gue bilang menjadi X factor buat Pelicans kayak Trey Murphy hari ini benar-benar showed up dan ngasih pressure banget ke defense-nya Lakers. Nembak 3 point nggak boleh dikasih jarak dikit. Zion hari ini keren, walaupun tadi CJ McCollum sama BI nggak terlalu banyak berkontribusi, tapi Zion hari ini gamenya menurut gue oke banget. Sampai tadi dia kena hamstring injury, itu menurut gue dia unstoppable. Dia benar-benar selalu attack the paint, dia selalu put muscles on AD, bumping terus, udah susah buat dijaga gitu. Yang bisa menghentikan dia tadi sebenarnya free throw-nya ya kadang kalau miss ya miss gitu. Ya sayang sih tadi nyaris, again satu kata buat Pelicans tadi, nyaris. Satu pemain tadi yang pasti bikin kesel semua fans Lakers adalah Jose Alvarado. Jose Alvarado tadi mainnya udah pincang-pincang begitu, udah kena ankle, tapi masih aja lincah bener mainnya. Dan dia selalu playmakingnya tadi on point menurut gua. Playmakingnya Jose Alvarado menurut gua on point. Dan dia tadi nembak-nembak nge-score juga berani gitu kan. Dog mentality Jose Alvarado, semua tim pasti senang punya pemain kayak Jose Alvarado. Lakers, congrats. AD walaupun poinnya secara poin nggak wah banget, tapi overall complete game buat AD. Defensively, rim protection, offensive rebounds. Menurut gue AD tadi very clutch. Free throw-nya juga penting dan clutch banget. Dia masukin semua free throw-nya, which is good. Terus dua pemain yang menurut gue jadi X factor yang gue mention kemarin, ada Austin Reeves, ada D'Lo. Hari ini showed up. Akhirnya mereka showed up berdua. Asik banget mereka berdua mainnya. Dimulai dari misalnya Austin Reeves ngedrive ke dalam, di kick out ke corner, ada D'Lo tadi 3 poinnya clutch. Pelicans lagi transisi, Alvarado udah nyecer Trey Murphy di corner 3, dipotong sama D'Lo. Itu kalau bola nyampe ke Trey Murphy, kelar itu di corner. Wah gila, itu dipotong sama D'Lo. Itu steal yang sangat krusial di game tadi dari D'Lo. Jadi shout out buat D'Lo, shout out buat Austin Reeves yang menurut gue impactnya bagus sekali di game ini. Shout out buat LeBron, walaupun offensively secara tembakan, akurasi dan lain-lain 6 dari 20, banyak possession yang dia habisin waktu, habisin shot clock, tapi akhirnya tidak jadi poin. It's okay. Tapi overall dia hampir triple double. 9 rebound, 9 assist. Basketball IQ-nya
seperti biasa, seperti yang gue mention kemarin, butuh pemain yang punya basketball IQ kayak LeBron di lapangan. So congrats buat Lakers sudah dinantikan sama Nuggets. Ya kayak kemarin ada yang bilang, udahlah Lakers nggak usah lawan Nuggets lah, menghindar aja dan lain-lain. Udah mereka mau lawan Nuggets. Gue yakin Lakers juga penasaran. Pasti LeBron dan lainnya bilang, udah ngapain kita menghindar? Gue penasaran ngalahin Nuggets. Kalau emang punya nyali, kalahin tuh Nuggets. Dan gue yakin Lakers mampu kok. Walaupun berat tapi mampu. Apalagi mereka punya rasa penasaran, mereka punya misi untuk balas dendam, punya extra motivation untuk balas dendam. Jadi mudah-mudahan nanti playoff first round-nya bakal seru. Karena lebih baik kalau buat Lakers, buat LeBron yang udah nggak muda gitu ya, lebih baik ketemu Jokic dan lain-lainnya itu lebih baik ketemu lebih awal, lebih bagus menurut gue. Dibanding ketemunya di belakang-belakang, napas sudah habis, tenaga udah terkuras dan lain-lain. Mendingan semua lagi fresh. LeBron, AD semua lagi fresh. Ketemu sama Nuggets yang lagi fresh juga, udah lu berantem dan tuh berdua. So, mendingan begitu kalau menurut gue. So, congrats buat Lakers. 3 menit lagi waktu saya. Oke, gue nggak mau terlalu komentar banyak untuk Warriors dan Kings. Gue cuma mau bertanya, ada yang melihat Klay? Karena seharian gue cari-cari dia nggak ada. Semua pada mencari Klay. Ada yang tahu dia kemana? Klay Thompson? Halo, tok Klay Thompson, kamu kemana? Sayang ya. Sayang buat Dub Nation. Gue yakin kalian semua kecewa. Banyak hal yang harusnya bisa lebih baik tapi nggak bisa dilakukan dengan baik oleh pemain-pemain Warriors. Gue nggak mau menyalahkan Klay seorang, tapi dia bermain jelek di waktu yang sangat-sangat tidak tepat, dan jeleknya benar-benar jelek. 0 points, benar-benar nggak dapetin ritme dan momentum sama sekali. Steph, sejelek-jeleknya Steph, dia masih dapetin tiny momentum. Tadi di awal quarter 3 Steph sempat bikin ketar-ketir Kings juga tuh, karena dia membuka tadi quarter 3 sebenarnya ada momentum kecil, sangat-sangat sebentar sebenarnya, tapi habis itu nggak dapat lagi momentumnya. Jadi gue mau kasih apresiasi sebesar-besarnya ke pemain-pemain seperti Keegan Murray, salah satu rookie favorit gue. Keegan Murray, gue koleksi kartunya, gue tadi sampai langsung cari semua kartu rookie cardnya Keegan Murray. Terus Keon Ellis yang nggak cuma jadi defensive stopper, tapi secara offense tadi kontribusinya juga top. Wow bro, sepanjang game ngejar-ngejar Steph, walaupun nggak cuma dia sendirian ya. Sacramento Kings as a team 80% possession ketika Steph pegang bola langsung di double team, di trap sana, trap sini. Mau di staggered, mau diapain nama screen demi screen sama Draymond, di trap lagi, dikejar lagi, diikutin lagi. Gila bener-bener defense-nya tadi Kings, bener-bener gak ada matinya udah. Domas, De'Aaron Fox, semua chip in. Davion Mitchell, walaupun Davion Mitchell tadi ada beberapa position yang zong terus, tapi overall he played great. Shout out buat semua pemain Kings, buat Mike Brown. Akhirnya bisa balas dendam juga ke Warriors. Gue gak mau bahas masa depannya Warriors, udahlah biarin mereka masa tenang dulu, karena banyak hal-hal yang harus mereka pikirkan untuk menghadapi off season. Apa yang harus mereka lakukan dengan Klay, dengan Draymond, dengan Steph dan semua pemain-pemainnya, core-nya mereka yang banyak yang bilang bahwa udahlah sekarang kita move on, main dengan fokus dengan pemain-pemain muda, sisain Steph aja satu, sisanya udah terserah mau diapain. Banyak yang berpikir demikian, banyak yang lagi kesal dan emosi sama Klay. I get it, paham. Klay ini pasti frustasi, dia pasti frustasi. Kepikiran pasti Klay untuk beberapa hari ke depan, pasti nggak bisa tidur dia. Pasti ya, sayang sih. Kalahnya tadi juga jauh ya, 118-94. Ya udah, nanti kita lihatlah Warriors mau ngapain. Biarin mereka tenang dulu aja. Kings nanti akan berhadapan dengan Pelicans untuk memperebutkan satu posisi terakhir di wilayah barat. Nah, kita langsung aja tanpa perlu berpanjang-panjang. Wah, sisa 2 menit lagi. Oke. Untuk besok ada 2 game dari East dan 2 game ada 2 game ya dari East. Yang pertama ada yang seru nih. Miami Heat dan Sixers.
Itu kita bahas langsung singkat aja. Kalau Miami Heat, gue tetap pede Jimmy Butler akan melakukan hal-hal yang nasty ke pemain-pemain Sixers, terutama ke Tobias Harris. Dan mereka kalau lawan Sixers, siapa Jimmy Butler pasti ada special mission lah, extra motivation kalau ketemu Sixers. Tapi Heat tanpa Terry Rozier, Tyler Hero udah balik ya. Tyler Hero, Haywood Highsmith, dan lain-lain. Menurut gue Jimmy Butler, Caleb Martin, Bam Adebayo, Duncan Robinson masih questionable, tapi I expect dia bisa main. Nikola Jovic, ya mudah-mudahan Miami Heat bisa compete. Tapi gue kalau disuruh mengunggulkan, gue akan mengunggulkan Sixers. Embiid udah sehat, Maxey, Tobias Harris, Kyle Lowry, Kelly Oubre, D'Anthony Melton, Paul Reed, Mo Bamba, dan lain-lain. Menurut gue Buddy Hield. Menurut gue faktor coach Nick Nurse juga akan berpengaruh. Jadi gue akan khusus untuk besok ya, gue akan mengunggulkan, pilihan gue jatuh kepada 76ers ya. Dan untuk game kedua antara Bulls dan Atlanta Hawks, saya nggak perlu berpanjang-panjang. Atlanta Hawks menurut gue yang cedera terlalu banyak. Saddiq Bey, pemain favorit saya, Jalen Johnson, Onyeka Okongwu cedera. Jadi perlu extra effort menurut gue buat Atlanta Hawks. Starter mereka benchnya terlalu tipis menurut gue dengan cederanya pemain-pemain ini. Jadi perlu extra effort dari Trae Young, Bogdanovic, Clint Capella, DeAndre Hunter, DeJounte Murray. Ini tinggal bergantung sama 5 starternya ini sebenarnya. Kita lihat nanti besok bisa mengalahkan Bulls atau tidak. Tapi karena faktor Bulls bermain di kandang, gue sedikit banget, tipis banget mengunggulkan Chicago Bulls. Simply karena mereka lebih sehat walaupun tanpa Andre Drummond masih questionable, Ayo Dosunmu masih questionable. Kita lihat lah besok, harusnya bisa main sih harusnya. Tapi gue pengen bilang Hawks, tapi nggak tahu kenapa DeRozan kayak bakal ngamuk nih besok nih. I'm gonna take the Bulls. Tipis banget nih pilihan gue, tipis banget. Gue pengen banget milih Hawks, tapi at the end of the day gue akan pilih Chicago Bulls. Jadi untuk besok, 2 game besok, pilihan gue adalah Sixers dan Chicago Bulls. Nanti nextnya baru siapapun yang, kalau misalnya gue ketemu Heat gitu ya, jadi pasti Heat yang lolos kayaknya. Jadi untuk besok pilihan gue untuk Menteng Thunder adalah Sixers dan Chicago Bulls. Oke, kita lihat besok. Teman-teman juga langsung aja gas di kolom komen pilihan kalian, masukin nama timnya dan ikutin template di seperti yang komen yang gue pin di komentar pertama ya. Oke, segitu aja episode 115. Sampai jumpa di episode berikutnya. I'm out. We'll be right back.